Saya sebetulnya lagi mau bertanya dengan Pak Daud tentang Alkitab berkata kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita nggak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon pada saat yang bersamaan. Lalu saya tanya sama Pak Daud karena Pak Daud latar belakangnya dari sono sebelah. Dia bukan login tapi sono sebelah saudara-saudara. Lain lagi tuh. Kalau login tuh masih sekelas. Kalau ini lain kelas saudara-saudara. Jadi dia dari dunia sono sebelah, maksudnya dunia yang mantra-mantra dan lain-lain. Nah, saya suka aneh. Kenapa orang kalau suruh bayar apapun ke Gunung Kawi, ke dukun, bangun apa itu namanya kuburan-kuburan gitu. Itu bisa ratusan miliar saudara-saudara. Biasa aja gitu. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, darah Yesus, itu ada roh setan pelit yang berkawan dengan roh kikir. Nah itu yang saya mau tanya, kenapa Alkitab bilang bahwa kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Tuhan dan kepada Mamon. Nah apa hubungannya, kenapa kalau untuk urusan setan, ya kan? Bahkan kadang-kadang bukan urusan setan. LGBT pernah nggak kegerakannya berhenti karena nggak ada duit? Nggak ada. Orang berani nyumbang untuk LGBT, orang berani nyumbang untuk ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan seringkali orang hitung-hitungan. Nah urusan setan apa ini Pak Daud? Silakan. Ada satu perbedaan antara Tuhan dan setan Pak Gibran. Nah ini. Kalau Tuhan itu terlalu baik Pak Gibran. Amin. Sama-sama bilang Tuhan terlalu baik. Kita nakal-nakal dikit, Tuhan masih ampuni. Amin. Dosa besar apapun Tuhan ampuni. Kalau bertobat. Asal bertobat sungguh-sungguh. Kalau setan tidak ada Pak Gibran. Bertobat ya lewat Pak Gibran. Tidak ada kompromi. Misalnya dalam perjanjian sama setan yang dikorbankan anak. Tiba-tiba kita sogok, nggak bisa Pak Gibran, tetap anak mati Pak Gibran. Misalnya kita ada pantangan, kamu nggak boleh seperti ilmu kebal Pak Gibran ya, nggak boleh kamu berhubungan badan harus perjaka seumur hidup, kan gitu. Ya. Sekali dia main perempuan, mati Pak Gibran. Oh. Sama Tuhan beda lagi Pak Gibran. Misalnya hamba Tuhan jatuh dalam dosa, dia bertobat, Tuhan masih ampuni Pak Gibran. Kalau setan tidak ada pengampunan Pak Gibran. Makanya lebih takut sama setan daripada Tuhan. Oh jadi kalau dengan Tuhan kita lakukan berdasarkan kesadaran. Tapi kalau dengan urusan setan. Ketakutan. Karena ada ancaman. Oh iya. Ini Pak Gibran, bayar utang misalnya Pak Gibran. Kalau bayar utang semampu kamu, dengan bayar utang kalau tidak kamu bayar besok kamu mati. Kan beda Pak Gibran. Jadi urusan dengan setan selalu perjanjian. Selalu perjanjian. Dan tidak ada namanya pengampunan atau penundaan. Kalau Tuhan kan ada penundaan Pak Gibran. Contohnya ini karena bertobat Tuhan tidak jadi hukum, ditunda Pak Gibran. Kalau setan tidak ada Pak Gibran. Jamnya sekian ya jam sekian habis sudah. Makanya orang ke dukun bayarnya lebih berani daripada ngasih perpuluhan di gereja Pak Gibran. Karena pantesan Pak Daud nggak pernah mau jadi pendeta dia. Dia tetap pelayanannya evangelis. Oh rupanya karena orang lebih takut sama dukun daripada sama pendeta. Ya benar juga ya. Sekarang lanjut. Gini Pak Gibran. Apa pengalaman Pak Daud di masa-masa itu? Dan setan tentang itu, ketegasan setan ini. Setan itu lebih tegas dan tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi gimana? Artinya tidak ada pengampunan dan tidak ada penundaan atau sogokan. Jadi semua perjanjian. Semua perjanjian. Misalnya perjanjian anak cucumu cacat semua. Sakit disogok pakai kembang menyan, setelah itu kasih makanan yang banyak, enggak bisa. Tetap anak cucu cacat semua Pak. Jadi kalau ada orang minta kaya lalu anaknya atau saya pernah layani satu orang jadi
dia itu satu keluarga itu mandul. Nah, dia mesti datang ke satu orang waktu itu, lalu kemudian dia dijanjiin anak, cuman dia bilang jangan takut, anak pertama pasti mati. Anak pertama pasti mati, anak kedua ada masalah, baru anak ketiga normal. Tapi kemudian anaknya dia, cucunya dia, saya datang ke keturunan keempat. Ke keturunan keempat juga sama. Nah, waktu dia datang ke saya, dia bilang, pendeta, ini anak pertama. Sekeluarga kita anak pertama pasti mati. Anak kedua pasti cacat. Baru anak ketiga yang normal. Nah, itu perjanjian apa itu? Itu perjanjian darah. Berarti dari garis keturunannya pasti ada perjanjian darah yang berhubungan dengan yang namanya itu nyawa, Pak Gibet. Nah, biasanya itu yang berhubungan dengan kekayaan, Pak Gibet. Ada satu perbedaan, kalau yang minta kaya itu selalu berhubungan dengan pesugihan penglarisan. Minta kaya. Kedua, kalau anak cucu itu, anak itu hubungan darah, anak cucu itu kena kutuk itu. Yang kedua, kalau ilmu kebal itu ada kutukannya, Pak Gibet. Kutukannya itu bahwa anak cucunya itu rumah tangga hancur, jadi perawan tua, perjaka tua, sama dengan yang namanya itu pasang susu. Bahkan bisa yang namanya itu miskin seumur hidup, rumah tangga hancur. Itu kalau berhubungan dengan ilmu kebal. Oh, kalau kebal. Nah, kalau susuk? Susuk itu rumah tangga hancur. Saya jadi perawan tua, perjaka tua, espet, kadaluarsa, Pak Gibet. Gini, Pak Gibet. Menurut saya, kan saya bukan pendeta, jadi bebas ngomong. Tuhan itu menurut saya itu terlalu baik, Pak Gibet. Amin. Kalau setan itu ngeri, Pak Gibet. Misalnya kita 7 hari 7 malam suruh bertapa. Iya. Tiba-tiba hari kelima Nggak kuat. enggak kuat. Enggak ada namanya penundaan, Pak Gibet. Ngulangi lagi sampai 7 hari tepat, Pak Gibet. Kalau Tuhan kan gini, kita doa puasa, rencana 40 hari, tertunda 5 kali, nanti bisalah di cincai-cincai. Kan gitu, Pak Gibet. My God is a cincai God. Wah, ya. Setan enggak bisa, Pak Gibet. Biasanya apa yang terjadi? Misalnya kan Pak Daud kan ngalamin kan masa-masa puasa 7 hari, puasa berapa hari gitu kan. Kalau kita ini puasa 7 hari 7 malam, tidak makan, tidak minum, dan gelap, itu namanya pati geni. Itu kita ini baca mantra, Pak Gibet. Dari hari pertama, sebenarnya kalau bertapa itu paling susah itu hari pertama dan kedua, Pak Gibet. Itu yang paling berat-beratnya. Hari ketiga, kalau udah ketiga lolos, 4, 5, sampai 6, sampai 7 hari itu lolos, Pak Gibet. Nah, pada waktu baca mantra-mantra itu hari pertama masih gini, Pak Gibet. Nah, udah hari ke-6 gini, Pak Gibet. Badan kita lemah, Pak Gibet. Tetapi karena ada kekuatan setan sebelum saya bertobat, itu bisa bertahan, Pak Gibet. Nah, setelah itu baru yang namanya itu setelah bertapa itu tidak boleh langsung makan nasi, tidak boleh, Pak Gibet. Itu harus makan namanya tajin. Tidak bisa langsung nasi, Pak Gibet. Air tajin itu dikit itu. Air beras itu. Iya. Nah, itu setelah itu sampai sehari 2 hari. Nah, kenapa mesti baca mantra? Untuk memperkuat namanya sugesti, kedua mengundang roh, ketiga untuk menyatu, Pak Gibet. Bahasa apa itu sebetulnya mantra? Mantra saya kebetulan sebelum bertobat itu beda dengan mantra zaman sekarang, Pak Gibet. Gini, Pak Gibet. Kalau mantra ilmu gaib yang saya pelajari dulu, itu adalah jenis mantra asli Jawa. Oh, berarti bahasa Jawa kuno? Jawa kuno. Dan itu... Mantra itu sebetulnya ada artinya enggak? Ada. Itu daun lontar, Pak Gibet. Itu yang ngasih guru saya. Nah, saya kan tanya sama guru saya, kita ini aliran apa? Sebelum Hindu, Pak Gibet. Namanya Manunggaling Kalikat Gusti, menyatunya Tuhan dan manusia. Nah, makanya aliran saya ini beda. Makanya pada waktu tentang Sai Baba, ini kalah-kalah semua.
almarhum Ibu Ani tanya, kira-kira yang bisa mengalahkan lebih tua tuh aliran apa? Makanya almarhum Edi Wibowo ngomong, Daud aja, karena dia yang paling tua alirannya, animisme, dinanisme Pak Gibar. Nah aliran saya itu. Itu dalam mantra itu, apa? Doa atau apa sebetulnya? Mantra itu ada sandinya Pak Gibar. Oh. Makanya gini, ada yang nulis mantra. Setelah itu ada kata-kata ini sama. Tapi sandinya dia beda, tidak bisa roh itu masuk Gibar. Ada passwordnya Pak Gibar. Oh. Misalnya gini, mantra diucapkan harus ngedruk tanah 3 kali. Nah setelah itu baru nyentuh gini. Baru kekuatan itu berfungsi. Nah ngedruk tanah gini 3 kali, ini tidak gini Pak. Tidak jadi Pak Gibar. Passwordnya beda Pak Gibar. 7632 duanya nggak dimasukin ya betul. 763 doang ya. Oh. Terusan ada lagi. Nah, di dalam mantra itu biasanya permintaan, ucapan kata-kata kekuatan atau justru sebaliknya kutuk atau kita nggak ngerti. Ada 3, ucapan kekuatan, kutuk serapah, dan yang ketiga yang namanya sandi. Nah kebanyakan orang itu tahu mantranya tapi tidak tahu sandinya. Sandi itu berhubungan dengan gerakan. Makanya ada aliran yang modelnya kalau bertapa seperti ini, ada yang seperti ini. Kalau mau baca mantra dia nyentuh tanah dulu. Nah repotnya waktu dia baca mantra kan harus nyentuh tanah. Tiba-tiba matras, enggak jadi Pak Gibar. Oh harus tanah? Harus tanah. Iya benar juga kata Pak Daud ya, setan tuh nggak mau kompromi. Enggak ada kompromi. Karena gini Pak Gibar, beda. Karena sandinya itu beda Pak Gibar. Dan sandinya itu ribuan Pak Gibar. Jadi dukun itu harus menghafalkan sandi-sandinya Pak Gibar. Karena kuncinya di sandi itu. Oh setiap mantra beda sandi? Beda. Seperti sebelum saya bertobat, yang namanya Aji Brojomukti. Waktu itu baca mantra, setelah itu tangan gini, setelah itu gini, langsung gini. Nah suatu kali saya lupa ininya ingat, langsung gini. Jadi gini Pak Gibar. Waktu mecahin kelapa. Oh ini korbannya? Korbannya. Karena sandinya lupa, harusnya gini, gini, baru gini. Karena terlalu semangat langsung gini. Jadilah saya sakit ini nih. Setan jahat sekali. Nah beda Pak Gibat. Kalau Tuhan kita doa bahasanya keliru, Tuhan masih maklum. Betul bukan? Ya. Kalau setan enggak bisa. Itu kan yang tadi Pak Daud cerita itu kan bisa kita bilang dunia tuanya setan. Nah zaman sekarang setan punya gaya baru nggak dalam disembah, dalam merasuk orang? Setan itu bukan pencipta, lagu lama, kaset baru Pak Gibat. Buat model apapun ya, intinya setan itu ya Pak Gibat ya, ancaman, teror, ketakutan, penekanan. Tuhan kan beda Pak Gibat. Tuhan itu pemberi damai, kasih. Nah justru karena kadang kasih ini anaknya nakal-nakal Pak Gibat. Kalau setan kan tidak ada kasih Pak Gibat. Adanya ancaman, adanya teror. Maka teroris kan teror Pak Gibat. Nah kalau orang itu teroris ya sama setan Pak Gibat, teror juga Pak. Nah bagaimana dengan yang kelihatannya bisa membawa jalan keluar? Suami kamu nggak pulang ya? Itu ada om itu dia bisa doain nanti suaminya pulang. Puter asal giling minum namanya, air puter giling. putih. Nah, itu nanti gini, ada yang namanya bibit mantra Pak Gibat. Misalnya dia itu main perempuan karena kena guna-guna. Oke? Nah setelah itu dibaca mantra, weng, juh, vitamin komplit itu Pak Gibat. Nah, dia puter giling, pulang dia Pak Gibat. Nah mantra yang diucapkan ini bukan hanya mantra kekuatan, tapi mantra serapah namanya gitu. Nah mantra itu akan merasuk ke jiwa suaminya. Dan akan mengubah karakternya 7 kali lebih jahat Pak Gibat. Kelihatan baik maksimal hanya 3 tahun. Setelah 3 tahun 7 kali lipat lebih jahat Pak Gibat. Jadi orang datang ke dukun, ke setan
itu bukan jalan keluar Pak Gilbert. Tapi kehancuran, kebinasaan. Kan setan tidak datang untuk membawa damai. Tapi kehancuran dan kematian. Pak Gilbert. Daud, jadi ada teman saya, dia jabatannya tinggi di negara ini. Pokoknya orang penting lah. Mobilnya itu nggak sampai B50 lah gitu. Mobilnya B-nya deket-deket gitu. Nah, dia bukan Kristen sih, dia bukan Kristen. Tetapi istrinya ini suka dengar kita berdua. Istrinya suka dengar kita berdua. Dia bilang, saya suka, istrinya tadinya Buddha. Dia bilang, saya tuh senang dengerin Pendeta Daud sama Pak Gilbert. Nah, sekarang dia punya masalah. Masalahnya adalah gini, bahwa kebetulan suaminya ganteng, jabatannya tinggi. Nah, ini pasti semua lagi mikir yang ganteng, yang bukan Kristen siapa ya. Otaknya kemana-mana gitu ya kan. Nah, tapi sekarang persoalannya selalu di antara mereka ada masalah yang gak penting. Hampir seminggu sekali di rumahnya itu suka ada bunyi-bunyian bletak gitu. Itu. Nah, tapi terus kemudian tiba-tiba dia bisa lihat suaminya tuh kayak benci banget gitu. Tapi nanti dia kadang-kadang pikir, kenapa saya benci ya gitu. Nah, apa itu sebetulnya? Itu jenis ilmu untuk memecah belah rumah tangga. Tapi suaminya nggak selingkuh loh. Suaminya setia. Suami juga bilang, saya tuh juga bingung pendeta. Kenapa tiba-tiba istri saya marah. Dia bilang, ini saya ngomong sama pendeta nih. Dia bilang, saya jamin saya tidak ada selingkuh. Tapi nggak tahu kenapa istri saya tuh kayak marah selalu sama itu saya. Itu mantra pemecah rumah tangga Pak Gilbert. Siapa yang kirim itu? Ya orang lawan politik biasanya. Oh. Rumah tangga ribut kan tidak bisa mikir Pak Gilbert. Nah kebetulan saya juga dimintai tolong. Tapi tidak boleh saya sebut namanya Pak Gilbert. Saya diminta untuk datang. Karena katanya aliran saya yang paling tua Pak Gilbert. Nah diminta datang untuk ngurusin tentang kuasa gelap, tentang santet Pak Gilbert. Saya dikasih tahu, orang yang beritahu kalau mau cari aliran yang paling tua ada. Karena animisme, dinanisme. Nah itu aliran saya dulu Pak Gilbert. Sebelum saya bertobat. Nah kalau ada di antara jemaat yang mungkin begitu setiap kali lihat suaminya kok emosi aja gitu. Jadi kayak ada yang gak beres terus ada yang lihat istrinya tuh kayak kesel aja gitu. Itu begitu ada ledaan pasir menyebar Pak Gilbert. Apa? Begitu ada ledaan, kayak pasir menyebar. Itu pasti ilmu jenis memecah belah rumah tangga. Itu tanah kuburan. Oh. Dari bunyinya kelihatan Pak Gilbert. Kalau itu pasti santet membunuh. Kalau kayak menyebar, kayak bunyinya tadi, itu memecah belah rumah tangga, menghancurkan rumah tangga atau bikin sial keluarga. Nah kalau slengdor itu mercon Pak Gilbert. Apa langkah yang harus dibuat kalau ada di antara jemaat yang ngalamin itu? Atau mungkin di antara pemirsa? Ada 3 cara untuk mengalahkan kekuatan mistik sehebat apapun. Ada 3 Pak Gilbert. Tapi ini bukan Kristen Pak Gilbert. Pertama adalah kekuatan cinta. Kalau suami istri saling mencintai, itu ikatan batin yang kuat. Itu yang disebut benteng takdir yang tidak bisa ditembus. Amin. Makanya cinta itu kuat seperti maut. Kedua, sama orang yang suka tertawa. Hati gembira adalah obat. Amin. Tapi jangan ketawa sendiri aja. Baru yang ketiga? Yang ketiga, tanpa dendam, tanpa kecewa. Hidupnya adalah pengampunan, itu tidak bisa kena. Tapi di antara 3 ini ada 1 yang kadang orang lupa. Orang yang suka nolong, suka memberi, itu tidak bisa tertembus oleh kekuatan gaib apapun. Berikan tepuk tangan yang meriah. Makanya gini Pak Gilbert, ada 1 hal supaya Pak Gilbert ada gambaran. Dukun. Misalnya pasien kena ilmu gaib dari Banten atau ilmu gaib dari Sumatera.
Langkah seorang pertama dukun untuk penolak bala, untuk menolong pasiennya adalah satu Pak Gilbert. Sesajen dulu. Sajen dulu supaya orang-orang miskin ini makan. Pada waktu orang-orang miskin ini makan terjadilah hukum takdir Pak Gilbert. Alkitab berkata siapa yang menabur dia menuai. Amin. Hukum ini bukan berlaku hanya untuk orang Kristen. Semua umat manusia. Dan orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin memiutangi Tuhan. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya kalau seseorang dukun untuk mengalahkan ilmu gaib model apapun, langkah pertama dia pasti bancaan selamatan dulu. Dan yang kedua, memberi bantuan ke fakir miskin dan tempat ibadah. Itu harus Pak Gilbert. Setan tuh tahu Alkitab karena dulunya adalah malaikat Pak Gilbert. Makanya setan itu tidak ada ilmu baru Pak Gilbert. Nggak ada yang baru. Nggak ada yang baru. Ujung-ujungnya lagu lama kaset baru aja Pak Gilbert. Nah jadi misalnya ya, suatu kali almarhum Ibu Ani nanya saya, Daud supaya tidak kena santet, kena gaib macam-macam gimana? Saya beritahu sama beliau, ibu suka membantu, suka menolong, suka memberi. Sehebat ilmu apapun tidak bisa kena ke ibu. Dan itu dilakukan Pak Gilbert. Ada yang kena. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah. Nah bedanya kalau kita Kristen, kalau kita percaya Yesus dijamin masuk surga. Tapi tabur tuai kan berlaku. Perlu Pak Gilbert tahu, sebenarnya untuk penangkal setan, penolak bala, penolak gaib, itu di Alkitab sudah ada Pak Gilbert. Yaitu apa? Ada perpuluhan, ada persembahan sulung. Perlu Pak Gilbert tahu, orang pergi ke dukun Pak Gilbert ya, kalau dia terkabul, setannya melakukan, dia harus memberikan hasil pertama dia kepada dukun dan tempat ibadah Pak Gilbert. Itu harus Pak Gilbert. Setan aja ngerti Alkitab, apalagi kita Pak Gilbert. Jadi setannya ngajarin persembahan sulung. Loh itu benar Pak Gilbert. Misalnya ini kena santet. Pada waktu dia sembuh, pertama kali uang yang dia dapat harus diberikan kepada dukun dan tempat ibadah. Atau untuk nolong orang sakit, pokoknya harus memberi Pak Gilbert. Pertama Pak Gilbert. Itu jadi tentang persembahan sulung, setan itu lebih tahu daripada mungkin Pak Pendeta Pak Gilbert. Wow, kita berikan tepuk tangan. Saya pikir ini pelajaran yang jarang sudah dapatkan. Betul iman, doa, semua itu yang Pak Daud bilang cara Kristen. Dan it's work, itu pasti terjadi. Tetapi sebelum cara Kristen ini adalah cara yang Tuhan sebetulnya berikan buat setiap orang. Sama seperti setiap orang sehat satu kalau berjemur di matahari. Setiap orang sehat kalau berolahraga. Setiap orang sehat kalau tidur cukup. Setiap orang akan sehat kalau dapat oksigen yang baik. Setiap orang akan sehat kalau minum air dengan cukup. Nah, kalau dia nggak Kristen, dia tetap sehat nggak? Tetap. Tapi sebaliknya, kalau dia Kristen, dia cinta Yesus, tapi dia nggak pernah tidur-tidur, dia nggak pernah kena matahari, minumnya kurang, dia sakit nggak? Lu kan Tuhan kan baik. Tapi Tuhan yang baik memberikan hukum alam yang berlaku buat semua. Nah saya pikir ini adalah standar minimal kita sebelum kita beriman, sebelum kita berdoa, sebelum kita yakin akan kuasa Tuhan. Jadi Pak Daud bilang yang pertama, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sama-sama bilang saya mau bergembira. Lalu yang kedua tadi, apa Pak Daud? Kasih, tidak ada denda. Yang pertama kekuatan cinta. Kekuatan cinta. Sama-sama bilang saya harus mencintai. Anak-anak saudara harus sudah cintai. Orang tua saudara apapun salahnya harus kau cintai. Anak-anak nyebelin gimana harus kau cintai. Karena cinta dapat mengalahkan setan yang mencoba menyerang Gini dia. Pak Gilbert. Orang sekebal apapun, sesakti apapun,
Tapi kalau yang memukul adalah ibu kandungnya sendiri, selesai Pak Gibran. Tembus. Tembus. Makanya orang Batak sejahat apapun di terminal, kalau orang bilang tumpal, mamamu, ya mama katanya. Padahal kalau dia lagi nyopet, kita teriak dalam nama Yesus, dia bilang, kalau Yesus di bis ini ku copet pula dia, katanya gitu. Tapi kalau mamanya datang dia takut sekali. Jadi sekali lagi kekuatan cinta, sama-sama bilang sama saya kekuatan cinta. Kalau saudara ingin lihat anak saudara yang udah jauh dari Tuhan kembali, saudara ingin lihat suami saudara, cintai. Jangan ada benci, jangan ada dendam. Lalu yang kedua tadi gembira. Karena setan paling gak tahan kalau hidup kita sukacita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Lalu yang ketiga, jangan simpan benci. Jangan simpan dendam, jangan simpan kepahitan. Karena kita harus punya hati yang bersih. Saudara mau berdoa gimana pun kata Alkitab, kalau engkau mau bawa persembahan dan engkau masih ingat ada saudara-saudaramu yang bermasalah dengan engkau, tinggalkan persembahan, bereskan dulu. Artinya persembahan juga gak ada gunanya. Baru yang keempat, belajar jadi orang yang murah hati. Kebetulan saya sejarah hidupnya gak pernah ke dukun. Saya baru kaget di sini. Saya dengar juga sih teman-teman yang kalau pergi ke dukun misalnya mau dapat kerjaan. Hasil pertama di pekerjaan itu, hasil pertama di bisnis itu, semuanya dia harus kasih. Harus itu Pak Gibran. Saya kenal satu, mungkin sudah tahu. Saya dulu tinggalnya di Tebet. Saya kenal satu warteg di pojok pasar apa tuh? Saya dulu manggilnya pasar darurat di Tebet, Jalan Tebet Utara waktu itu. Di lampu merah itu ada apa tuh namanya warteg nggak masuk akal. Wartegnya buka 24 jam, orangnya kaya banget. Tempenya tuh segini tingginya, habis, kaya banget. Tapi hampir 2 tahun 3 tahun sekali kebakaran. Kebakaran habis. Tapi nggak 1 bulan 2 bulan, bos rame lagi. Lalu saya iseng-iseng karena kebetulan saya anak Tebet. Jadi sering ke pasar darurat gitu. Ada beberapa teman punya toko di situ gitu, anaknya gitu kan. Lalu saya tanya, itu kenapa tuh warteg? Mungkin kalau suka nongkrong-nongkrong malam zaman dulu sih pasti tahu. Itu kenapa sih warteg sering kebakaran? Dia bilang tanggal sekian dia harus ngasih sesuatu. Ada jumlahnya. Jadi keuntungan 2 bulan apa keuntungan 1 bulan atau keuntungan 3 bulan harus diserahkan ke dukunnya. Dan kalau dia terlambat 1 hari, habis. Dia terlambat 1 jam, pasti habis. Ada aja caranya. Baru Pak Daud ngomong gini, baru saya ingat. Iya ya, kita nih kadang-kala sama Tuhan, ya benar kata Pak Daud. Tuhan kan terlalu baik, udahlah dicincailah. Perpuluhan kasih 2% juga udah banyak nih. Kebetulan saya dapatnya 20 miliar. Oh 10% keenakan dong 2 miliar, gila gitu. Pak Gilbert, buru-buru 5%. Kadang 1% aja lupa Pak Gilbert. Kadang kala 1% aja lupa. Jadi sekali lagi hal-hal kayak begini adalah hukum yang setan juga tahu. Ketika saudara tahan untuk Tuhan dan untuk orang miskin, saudara justru akan kehilangan lebih banyak. Jangan bilang Tuhan yang ambil. Setan tahu itu hak orang miskin. Dan engkau tidak memberikannya. Jadi dari sini kita belajar. Yang pertama. 1, Tuhan terlalu baik. Sama-sama bilang Tuhan terlalu baik. Bilang sama sebelah saudara jangan dimanfaatkan. Yang kedua. Setan ada di bawah telapak kaki kita. Sama-sama bilang setan di bawah telapak kaki kita. Dan yang ketiga, sama-sama bilang sama saya tidak beri kesempatan kepada iblis. Dan hari ini, Pak Daud kita mau tanya, kalau ada yang pernah berurusan, berhubungan, atau sering mimpi-mimpi ketemu setan, apa yang harus mereka buat? Itu berarti ada ikatan Pak Gilbert, di alam bawah sadar. Itu harus diputuskan demi nama Yesus Pak Gilbert. Dan kedua, kalau itu ngimpinya selalu orang mati, berarti ada kutuk alam kubur. Nah itu harus dibatalkan demi nama Yesus juga Pak Gilbert. Nah ketiga, kalau kita sering mimpi ular, berarti itu ada hubungan dengan darah keturunan yang berhubungan dengan garis keturunan yang ada kuasa gelapnya Pak Gilbert. Jadi ada 3, ada yang ular,
Mimpi orang mati sama satu lagi? Mimpi setan. Sering mimpi setan. Saya pikir adalah baik, saya undang pemain musik maju ke depan. Saya pikir ada baik karena saya dari jemaat ribuan ini dan juga dari pemirsa sekalian pasti ada yang pernah mimpi ketemu ular, mimpi orang mati, atau mimpi dikejar setan, atau dengar suara-suara, atau selalu merasa kayak ada yang ngejar, ada yang ngikutin saya gitu. Nah, Pak Daud akan pimpin kita dalam doa. Saudara-saudara, Pak Daud minimal akan pimpin 3 doa ini. Yang pertama ular, yang kedua orang mati, dan yang ketiga dikejar-kejar setan atau mimpi ketemu setan. Nah, saudara-saudara yang pernah ada urusan dengan itu atau pernah ke dukun dan lain-lain bisa ikuti doanya. Mari kita berdoa. Saudara ikuti saya semua. Darah Yesus hancurkan segala kutuk keturunan. Darah Yesus hancurkan segala mantra. Darah Yesus hancurkan segala jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus. Roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh kutuk, roh-roh gelap keluar dari hidup kami. Demi nama Yesus. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh-roh jahat keluar. Amin.